Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Himatul Aliyah dari kelas 3C Prodi PAI. Baik, di sini saya akan mengupas tentang sedikit aja ya, tentang menelaah peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, baik, yang pertama adalah periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam itu ada 3 macam. Dan yang pertama itu periode klasik, dan yang kedua adalah periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Nah, yang disebut dengan periode klasik adalah tentang periode dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kehancuran kota Baghdad pada masa Daulah Abbasiyah tahun 1252 Masehi yang disebut dengan periode klasik. Periode ini merupakan masa kejayaan Islam yang ditandai dengan sangat puasnya kekuasaan Islam. Nah, yang disebut dengan periode pertengahan yaitu pada pertengahan diawali sejak keruntuhan Daulah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi hingga timbulnya benih-benih kebangkitan atau pembaruan Islam pada pertengahan abad ke-18 Masehi. Perubahan periode pertengahan ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu yang pertama fase kemunduran pada tahun 250 sampai 1500 Masehi dan fase ketiga Kesultanan Besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yaitu Kesultanan Turki Utsmani dan yang kedua Kesultanan Safawi serta Kesultanan Mughal. Yang disebut dengan periode modern. Periode modern disebut atau dimulai sejak tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Fase ini yang merupakan periode kebangkitan kembali umat Islam setelah sekian lama dijajah oleh bangsa Eropa, namun perlahan umat Islam mulai berusaha bangkit kembali untuk membangun peradaban dan keilmuan Islam yang lebih modern. Dan yang kedua yaitu Islam pada masa kejayaan. Nah, masa kejayaan Islam berlangsung pada masa modern klasik. Waktu tersebut terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Baik, yang pertama itu perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah. Umayyah bin Abi Sufyan bin Harith bin Umayyah merupakan pendiri dari Daulah Umayyah. Kekhalifahan ini berpusat di Umayyah bin Abi Sufyan berpusat di Syariah, tepatnya di kota di Damaskus yang terdiri dari masa waktu sekitar 90 tahun. Nah, pada masa keemasan pun sempat menghiasi dinasti ini, yaitu ketika kekuasaan berada di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah terbaik dari antara semua khalifah Bani Umayyah. Kala itu suasana negara diliputi kemakmuran yang hampir sama dengan suasana sama kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dalam cepatnya terjadi upaya yang dilakukan dinasti Abbasiyah tidak lagi difokuskan untuk perluasan wilayah bagaimana dinasti. Para khalifah lebih memfokuskan upaya mengembangkan ilmu pengetahuan. Para periode pertama kekhalifahan Abbasiyah menjadi masa keemasannya. Keemasannya masyarakat benar-benar mencapai tingkat tinggi. Akan tetapi setelah periode ini berakhir, kekhalifahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik melalui walaupun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, baik, yaitu tokoh-tokoh pada masa kejayaan itu yaitu yang pertama Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijriah sampai 980 Masehi di rumahnya Ibu Asfana di sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan bagian dari Persia. Ibnu Sina mempelajari kedokteran pada usia 16 tahun dan tidak hanya belajar teori kedokteran tetapi juga pelayanan pada seorang sakit selalu menghitungkan diri sendiri. Ibnu Sina menemukan metode-metode dari perawatan sampai pada akhirnya Ibnu Sina memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan di usia 18 tahun. Yang kedua yaitu Al-Khwarizmi. Nama asli dari Al-Khwarizmi adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Selain itu beliau terkenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad
bin Yusuf di dunia barat. Al-Khwarizmi dikenal sebagai Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmati, dan beberapa cara ejaan lagi. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 780 sampai 850 Masehi, adalah zaman kegemilangan Al-Khwarizmi. Dan yang ketiga itu Ibnu Rus. Ibnu Rus diawali dengan Muhammad bin Rusdi, lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah sampai 1928 Masehi. Ayah dan kakek Ibnu Rus adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rus mengalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum matematika, dan filsafat. Ibnu Rus mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun bin Ibnu Bajjah. Dan yang keempat adalah Al-Kindi. Al-Kindi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Nama lengkapnya yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufa pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau mendapatkan bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama berbicarakan tentang kebenaran. Yang kelima itu Al-Farabi. Al-Farabi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Namun lengkapnya Abu Muhammad Ibnu Al-Farabi, lahir Farabi Tranksiona pada tahun 872 Masehi dan wafatnya Danzig pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Dan keenam yaitu Al-Biruni. Al-Biruni adalah seorang matematikan Persia, astronomi, fisika, sarjana penulisan, fiksiologi, filsuf, pengembara, sarjana, ahli farmasi, dan guru yang banyak menyambung pada bidang matematika, filsuf, dan obat-obatan. Abu Raihan Al-Biruni dilahirkan di Al-Khwarizm, dan di Asia Tengah, yang pada masa itu terletak dalam Kekaisaran Persia. Beliau belajar matematika dan pengkajian bintang dari Ibnu Nars Mansur. Dan yang ketujuh yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Nah, ilmu muslim yang satu ini lebih terkenal dengan nama Ibnu Hayyan, yang lahir di kota peradaban Islam klasik, Kufa, Irak. Sementara di barat yang dikenal dengan nama Ibnu Jabir atau menerima pendidikan dari Ibnu Raja Bani Umayyah, Khalid bin Yazid bin Umayyah, dan imam terkenal Ja'far Shadiq. Ia juga pernah berguru kepada Maki Vizier pada masa kekhalifahannya Abbasiyah, pemimpin Abu Harun. Dalam karyanya, ia pernah bekerja di laboratorium dekat Bah di Damaskus. Pada masa inilah ia banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru dan di bidang kimia. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.